Apa rasanya memiliki seorang pembunuh mafia sebagai pengasuh? Saat menyadari ada orang mengikutinya dari belakang, dia pura-pura bermain dengan gadis kecil itu. 1, 2, 3. Patung kayu. Baiklah, aku menang. Sebelum itu, dia adalah wakil bos mafia yang kejam dan tak kenal ampun. Di dunia bawah tanah dia dijuluki iblis dari geng Sakura. Setiap kali bos menyuruhnya untuk negosiasi secara damai, dia malah langsung menghancurkan markas lawan. Hal ini membuat bos sangat marah. Meskipun kemampuannya hebat, tapi kalau terus begini, organisasi akan punya terlalu banyak musuh. Agar dia belajar tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan impulsif, bos mempercayakan putrinya untuk dia rawat. Bos, kamu benar-benar nekat ya. Orang sekejam itu, bisa urus anak kecil. Bahkan si tokoh utama sendiri juga ragu. Berani nolak, mati kau. Awalnya dia masih agak khawatir. Tapi setelah melihat ekspresi imut Hana, dia pun menyapa Hana dengan ramah. Namun Hana malah berpaling dan tak menggubrisnya. Kombinasi aneh ini bahkan membuat si pirang pengintip di luar tak tahan melihatnya. Dua orang ini berdiri bersama. Kelihatannya seperti sedang membuat kontrak dengan iblis. Sepertinya kamu sangat menikmati tontonan ini ya, Sugawara. Tokoh utama mulai menyisir rambut Hana. Sentuhannya yang lembut mengingatkan Hana pada ibunya. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Malah lebih bagus kalau tidak disisir. Memang ini terlalu sulit bagi pria lurus seperti dia. Hana kesal dan langsung melepas ikat rambutnya. Si pirang di belakang tertawa mengejek tokoh utama. Tokoh utama pun dapat ide. Kebetulan rambutnya panjang. Dia jadikan latihan saja. Hasilnya harus diakui sangat kocak. Menurutku gaya ini juga lumayan oke. Kebetulan adegan ini dilihat oleh bos. Dia langsung syok berat. Ternyata si pirang seaneh ini ya. Wow, bos, bukan seperti itu. Tolong jangan lihat aku seperti melihat sampah. Hari ini adalah pertama kalinya mengantar Hana ke sekolah. Bos kembali mengingatkan bahwa tak boleh ada kesalahan. Tokoh utama bilang, tenang saja, 100% aman. Tapi di jalan menuju sekolah, tiba-tiba muncul preman yang dulu pernah dia hajar. Teknik mengintai yang buruk itu sudah ketahuan sejak awal. Agar Hana tidak melihat adegan berdarah, dia pun membohongi Hana untuk bermain patung kayu. Katanya ada teman lain di belakang. Hana pun menurut dengan manis. 1, 2, 3. Patung kayu. Orangnya sama sekali nggak ada satupun orang, kan? Mereka terlalu malu, jadi langsung pergi. Mereka terlalu manja sampai gagap bicara. Keesokan paginya, tokoh utama seperti biasa menjemput Hana ke sekolah. Tapi dia melihat Hana panik menyembunyikan sesuatu. Dia ingin bertanya Hana kenapa panik. Tapi Hana langsung melarangnya dengan kuat. Tidak boleh masuk, kamu lupa bawa tas sekolahmu loh. Marah, anak kecil juga butuh ruang pribadi. Tahu, jelas tokoh utama belum menyadari. Saat hendak berangkat, tiba-tiba bibi Hana datang berkunjung. Hana terlihat sangat senang. Bibinya datang membawakan camilan untuk Hana. Tapi setelah tahu bibi harus segera pulang, Hana langsung tampak sedih. Mereka bertiga duduk dan membahas penyebabnya. Tapi dua pria itu jelas tidak menyadari masalahnya. Hanya si bibi yang peka dan menyadari sesuatu. Biasanya Hana sangat penurut, tapi pagi ini malah memarahi tokoh utama yang masuk kamarnya. Si pirang bahkan curiga tokoh utama ngintip Hana ganti baju. Gila sih, parah banget. Tokoh utama langsung menyuguhkan teh hijau tahun 82 padanya. Bibi membawa tamagoyaki, telur gulung favorit Hana. Biasanya Hana pasti senang. Apa karena sudah besar jadi punya rahasia kecil? Tokoh utama memutuskan mencari petunjuk di kamar Hana. Tak disangka, yang buru-buru dia sembunyikan adalah undangan kunjungan orang tua ke sekolah. Dan itu akan diadakan sore ini. Bibinya bilang dulu Hana pernah memintanya datang. Tapi karena terlalu sibuk, ia menolak. Hana terlihat sangat kecewa. Lagian dia baru beberapa hari bersama Hana. Dibanding dirinya yang asing, Hana pasti lebih ingin kerabatnya datang. Tapi kalau ayah kandungnya yang datang, malah tambah repot. Bibinya menyarankan agar dia sendiri yang datang ke sekolah. Saat itu, teman-teman Hana ditemani orang tua masing-masing. Hanya Hana yang duduk sendirian dan terlihat kesepian. Mendengar suara bahagia di sekitarnya, Hana tak kuasa menahan tangis. Mama, kamu hebat sekali. Ini adalah pohon sakura.
Kenapa kamu bersembunyi? Ayahnya keren banget. Anak itu malu-malu, lucu banget. Padahal aku yang mau sembunyi. Meski yang datang bukan keluarga, tapi Hana jadi jauh lebih bahagia. Dia pun memberanikan diri, memberikan gambar pohon sakura yang ia gambar sendiri untuk ayahnya. Aku ingin memberikannya pada ayah. Karena aku suka bunga sakura di pohon sakura. Dan aku ingin ayah juga melihatnya. Jadi aku menggambarnya. Kamu sudah sangat hebat, ya. Terima kasih, ya Hana. Nona Miyuki Sakuragi. Belum pernah lihat ayah asuh ngurus anak seperti ini. Karena si kecil suka boneka di stan permainan. Hanya dengan ekspresi memelas, dia langsung menyerang pemilik stan habis-habisan. Semua gara-gara si pemilik adalah JS. Bonekanya dipaku mati ke papan. Pemilik stan tembak-tembakan itu berani-beraninya menipu di wilayah kami. Kecil-kecil nggak bisa tanggung jawab ya. Hari ini juga, bos besar organisasi menemui tokoh utama dan Sugawara. Dia memberitahu mereka berdua, ada orang yang mengatasnamakan organisasi untuk membuat keributan. Awalnya tokoh utama tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun bos berkata, dua preman yang jadi provokator itu, mengaku-ngaku sebagai mereka berdua. Meski urusan begini terasa remeh dan menjengkelkan. Tapi jika nama organisasi jadi tercemar, itu malah lebih menjijikkan. Setelah menyelidiki, barulah mereka tahu, dua penipu itu bukan cuma makan gratis. Bahkan berniat dapat layanan plus-plus. Padahal dua orang asli aja nggak segitunya. Setelah diusut, ternyata mereka cuma preman rendahan. Yang menyuruh mereka adalah musuh lama tokoh utama. Tapi ini justru pas dengan keinginannya. Soalnya udah 3 hari nggak berantem. Namun tiba-tiba, dia malah mengajak si kecil ke festival kembang api. Ternyata pagi tadi, si kecil dengan semangat menunjukkan poster ke tokoh utama. Dia ingin tahu apakah tokoh utama punya waktu. Aku santai kok. Ayo kita pergi bareng. Akhirnya misi dari bos harus ditunda dulu. Tepat di saat itu, si kecil berhenti melangkah, lalu menunjuk ke stan tembak-tembakan di samping. Matanya terpaku pada sebuah boneka. Mendengar keinginan si kecil, tokoh utama tentu langsung ambil tindakan. Tapi yang menderita justru Sugawara di sampingnya. Kalau gagal, kamu harus merangkak pulang. Semangat, bro kecil. Kayaknya dia nggak main-main deh. Awalnya kupikir ukuran bonekanya besar. Paling cuma butuh 3 peluru buat jatuhin. Tapi setelah 3 tembakan, bonekanya tetap tidak bergerak sedikit pun. Ternyata benar saja, bonekanya sudah dipaku mati ke papan oleh si pemilik licik. Mau kena ratusan kali pun tetap tidak akan jatuh. Saat si pemilik masih merasa bangga, tokoh utama mengambil senjatanya, dan langsung menghujani wajahnya dengan tembakan. Pemilik stan yang dipukul jadi sangat marah. Tapi tokoh utama tidak peduli sama sekali. Saat pemilik hendak memprotes, dia tampaknya melihat sesuatu yang mengerikan. Gelang rantai hitam khas di pergelangan tangan itu, ditambah senyuman ramah yang menyimpan bahaya. Saat si pemilik masih bingung, tokoh utama menunjuk ke boneka di belakangnya, langsung membongkar trik curangnya di tempat. Dan seperti itu, si kecil berhasil mendapatkan bonekanya. Dengan kembang api meledak indah di langit. Ini adalah pertama kalinya si kecil melihat langit malam seindah itu. Dengan hati-hati dia bertanya, apakah kita bisa datang lagi ke festival selanjutnya? Tentu saja bisa. Tahun depan kita datang lagi, ya. Di perjalanan pulang, si kecil sudah tertidur di punggung tokoh utama. Sementara itu, Sugawara mendapat informasi tentang para peniru. Setelah memastikan si kecil pulang dengan aman, tokoh utama pun mencari alasan dan segera pergi. Di sisi lain, tempat para preman sudah kacau balau. Orang-orang sekitar tak bisa menghentikan kekacauan. Saat dua peniru itu masih terus membuat onar. Kau yang bernama Kirishima dari geng Sakura, kan? Melihat situasi jadi gawat, si pirang di samping mencoba kabur. Tapi langsung dijegal oleh Sugawara yang bersembunyi. Dan jatuh dengan mudah ke tanah. Setelah tokoh utama menunjukkan identitasnya, wajah para peniru langsung pucat ketakutan. Setelah sedikit interogasi, mereka membawanya ke sudut gang yang sepi. Dengan tangan kiri dia mengangkat pria itu dengan mudah. Tangan kanannya menggenggam botol kosong. Melihat ekspresi panik dari pria itu, tokoh utama hanya menatap dingin. Namun tepat saat itu, bayangan si kecil muncul di benak tokoh utama.
Apa, dia membiarkan orang itu pergi? Kirishima ternyata bisa melepas orang juga. Lalu adegan berganti. Saat tokoh utama melapor soal misi, dia melihat si kecil tertidur di pelukan sang ayah. Ternyata dia menunggu untuk menyambut kepulangan tokoh utama. Si kecil sengaja menunggu sampai saat itu. Tokoh utama membelai kepala si kecil dengan lembut. Ternyata mereka sudah menjadi bagian dari kehidupan satu sama lain. Aku pulang. Namun keesokan sore harinya, camilan lezat pun tak bisa membuat si kecil bahagia. Menyadari ada yang mengganjal di hati si kecil, tokoh utama pun memberitahu bos bahwa dia merindukan ibunya. Ternyata, setiap kali menjenguk, ibunya selalu dalam kondisi koma. Si kecil yang masih polos mengira ibunya telah meninggalkannya. Sejak saat itu, bos tidak pernah lagi membawanya menjenguk ibunya. Namun pembicaraan mereka, ternyata terdengar oleh si kecil di luar pintu. Tepat saat itu, si kecil langsung mendorong pintu masuk. Dia tidak ingin menjenguk ibunya. Karena, Mama yang tak pernah bangun. Itu bukan urusanku. Nona muda. Meskipun menyakitkan, namun bagi sang bos, itu adalah kenyataan pahit. Saat tokoh utama hendak menenangkan si kecil, dia malah disela dengan keras. Si kecil masih belum mengerti bahwa setiap kali menjenguk ibunya, ayahnya selalu sangat sedih. Tapi meskipun begitu, ibunya tetap tidak mau bangun. Mendengar itu, tokoh utama duduk di luar pintu dengan lembut. Dia menceritakan segalanya pada si kecil. Meskipun dikelilingi rasa sakit dan kesepian, ibunya tidak pernah memilih untuk menyerah. Karena bagi sang ibu, tidak ada kesulitan yang cukup kuat untuk mengalahkan cinta ini. Kata-kata tokoh utama membuat hati si kecil terasa campur aduk. Dan pada saat itu, dia akhirnya memutuskan untuk menghadapi perasaannya. Aku sangat ingin bertemu Mama. Aku ingin minta maaf pada Mama. Aku melihat si kecil yang begitu kuat di hadapannya. Hari kecelakaan pun terlintas jelas di ingatannya. Ibunya juga wanita yang lembut dan kuat. Menjelang waktu tidur, si kecil akhirnya bertanya hal yang sudah lama ingin ia tanyakan. Kirishima, kenapa kamu begitu lembut? Kenapa kamu terkejut? Bukan, soalnya nggak pernah ada yang bilang begitu padaku. Bohong, pasti ada yang pernah bilang. Namun dalam ingatan tokoh utama, dirinya selalu disertai bayangan yang bertolak belakang. Di mata orang luar, dia adalah sosok iblis. Tapi si kecil sama sekali tidak percaya. Menurutnya sendiri, tokoh utama adalah orang yang penuh kelembutan. Dia pun ingin menjadi orang dewasa seperti dia. Tokoh utama membelai kepala si kecil dengan lembut. Nona muda pasti akan jadi orang yang lebih kuat dan lembut dariku. Kalau putri bos mafia memelihara kucing, akan muncul reaksi kimia seperti apa ya? Aku yang membuat mereka ketakutan. Jadi jangan marah pada mereka, ya. Nona muda sedang menerjemahkan bahasa kucing. Tidak boleh diulangi lagi. Aku sangat minta maaf. Hari ini juga, si kecil pergi ke rumah sakit bersama ayahnya. Melihat ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit, perasaan si kecil pun campur aduk. Ada begitu banyak penyesalan yang ingin ia sampaikan. Padahal Mama sudah berusaha keras, tapi dia sama sekali tak pernah datang menjenguk. Bahkan sempat menganggap ibunya orang asing. Pada saat ini, tak ada lagi kata-kata yang terasa memalukan. Dia ingin mengenal ibunya lebih dalam, dan ingin menceritakan banyak sekali kisah untuknya, agar bisa terus berada di sisi ibunya dan menyemangatinya. Si kecil menggambar semua orang di selembar kertas. Dia ingin memberikan gambar itu pada ibunya. Dengan begitu, ibunya tidak akan merasa kesepian. Lagi pula ini sudah hampir waktu makan siang. Ayo beli sesuatu untuk dimakan di minimarket. Setelah si kecil pergi, pikiran sang ayah kembali ke masa lalu. Dulu, putrinya selalu tampak serius. Bahkan istrinya kadang suka mengeluh. Ekspresi kesal dan tak puasnya itu benar-benar mirip dengan sang ayah. Istrinya begitu ingin melihat putrinya tumbuh besar, dan betapa hari-hari ke depan penuh harapan. Namun sekarang sang putri sudah berusia 7 tahun. Tanpa kehadirannya, dia pun merasa belum jadi ayah yang baik. Pada saat yang sama, begitu mereka masuk ke minimarket, telinga mereka langsung terganggu oleh suara ribut dari sebelah. Saat mereka penasaran, tokoh utama pun menyadari, suara keras itu ternyata berasal dari kenalan lamanya. Setelah menyapa sebentar, mereka duduk bersama untuk mengobrol. Pria itu merasa sang putri tidak lagi mirip dengan bos. Justru makin lama makin imut. Si kecil penasaran siapa pria ini. Ternyata pria itu bernama Aoi Taichiro. Dulu dia adalah wakil bos organisasi. Meski sekarang sudah jadi ayah rumah tangga,
Tapi dia masih tak percaya. Orang seperti Kirishima yang cuek itu bisa mengurus anak. Saat mereka sedang mengobrol, putra si pria menatap si kecil tanpa berkedip, dan langsung memperkenalkan diri. Ini buat kamu, mau kencan sama aku? Tidak perlu. Hei, bersikap baik bukan berarti begitu. Kau itu gimana sih mendidik anak? Namun setiap kali menyebut nama bos, ekspresi pria itu langsung murung. Si kecil mengira dia sedang bertengkar dengan ayahnya. Padahal sebenarnya bukan begitu. Dari cerita Kirishima kita tahu, demi melindungi hal yang penting baginya, dia harus memilih meninggalkan bos. Hanya dengan begitu dia bisa menjaga apa yang ingin ia lindungi. Bos tidak pernah marah padanya, dan dia pun selalu mengagumi bos. Tepat saat pria itu hendak pergi, ayahku tidak marah. Kok, kalian bisa baikan? Loh, ayah, apa kamu menangis? Aku nggak nangis. Ah, kelenjar air mataku aja yang longgar. Terima kasih, Nona muda. Tolong sampaikan ke ayahmu. Aku akan bawa hadiah saat menemuinya. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyemangatiku, akan kuceritakan kisah masa lalu yang tak banyak orang tahu. Nona muda tidak perlu dengarkan itu. Setelah kembali ke ruang perawatan, si kecil langsung mencari ayahnya. Dia menyampaikan pesan dari pria tadi kepada ayahnya. Dan benar saja, ayahnya juga tipe yang tsundere. Di mata sang bibi, kisah antara Kirishima dan Aoi terasa seperti baru kemarin. Dulu waktu baru masuk organisasi, Kirishima tiap hari dimarahi. Aoi sangat menikmati saat membimbingnya. Dan sosok mereka saat itu begitu bisa diandalkan. Sekarang Kirishima, seolah menjalani hidup sesuai prinsip hidup Aoi. Waktu berlalu begitu cepat, bos menyuruh Kirishima untuk antar si kecil pulang dulu. Setelah berpamitan dengan mama, dalam perjalanan pulang, mereka membeli banyak donat. Tepat saat itu, si kecil mendengar suara kucing. Dia melihat ke arah sudut gelap. Seekor anak kucing hitam muncul di pandangan. Lucu banget. Kamu sendirian? Nona muda. Perutnya lapar. Terima kasih banyak, kakak. Aku takkan pernah lupa kebaikanmu. Boleh aku berikan ini padanya? Tapi jatah donat Sugawara jadi habis, ya? Nggak apa-apa, biarin aja dia. Kirishima penasaran kenapa gadis itu kabur dari rumah sambil bawa kucing. Tapi gadis itu bilang, yang kabur cuma dia sendiri. Karena otaknya agak lemot, orang tuanya juga sangat cerewet. Dia benar-benar nggak tahan tinggal di rumah. Tapi belum lama keluar rumah, dia menemukan anak kucing itu. Karena terlalu lucu, dia pun membelikannya makanan kaleng. Akibatnya, dia sendiri malah nggak bisa makan. Sempat terpikir untuk pulang, tapi dia khawatir meninggalkan anak kucing ini. Kirishima, bolehkah kau yang merawatnya? Tapi merawat anak kucing itu berat. Loh, aku akan merawatnya dengan baik. Kalau begitu, dia bisa pulang ke rumah, kan? Anak ini benar-benar terlalu baik. Ya, kakak peluk kamu dulu. Ya, jangan begitu. Kalau cuma supaya dia pulang ke rumah, sebenarnya tidak perlu sampai mengadopsi. Kirishima ingin tahu apakah si kecil benar-benar mau memelihara makhluk kecil ini. Karena mereka sudah dipertemukan dengan susah payah.